Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Baru ada 11 orang. Kita tunggu beberapa menit lagi. Oke, nggak keluar-keluar temennya. Ini pertemuan kita yang ke-15, pertemuan terakhir. Saya infokan bahwa teman-teman yang belum mengerjakan kuis ke-13, kuis dan tugas yang ke-13, harap segera mengerjakan, gitu ya. Karena deadline-nya ada di tanggal 2 Februari. Kalau teman-teman nggak ngerjain ya udah berarti lewat. Kemudian untuk UAS, ujian akhir semester, kita akan ujian di tanggal 12 Februari. Jamnya sama, jam 6:30 sampai jam 7:30. Soalnya pilihan ganda plus esai. Seperti biasa, pilihan gandanya mainnya, esainya adalah support-nya untuk bantuan nilai. Oke, kemudian ini pertemuan kita yang terakhir, section 15. Kita akan bicara mengenai TIK dan mitigasi bencana. Di sini juga sama, ada tugas dan ada kuisnya seperti biasa. Ini oke. Ini saya refresh dulu yang kemarin kali ya. Ini kemarin kita udah bicara mengenai apa? Perbedaan antara pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi. Kemudian ini pemulihan, rehabilitasi, bangun infrastruktur sementara gitu ya. Kemudian rekonstruksi membangun infrastruktur yang sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada. Sebentar. Kemudian ini gambarannya, bedanya rehabilitasi dan rekonstruksi. Kemudian ada mitigasi. Nah, ini kita udah masuk mitigasi minggu ke-15. Mitigasi tindakan yang diambil sebelum terjadi bencana. Tujuannya apa sih? Tujuannya untuk meminimalisir efek yang ditimbulkan dari bencana. Tujuannya bisa untuk meminimalisir
jumlah korban jiwa, jumlah kerugian dan segala macam gitu ya. Gambarannya seperti ini gitu, mitigasi bencana, kalau memang ada potensi tanah longsor di suatu daerah gitu ya, atau batu yang mau jatuh di gunung nih. Nah, jangan membangun pemukiman di radius yang memang, bisa terdampak, bencana gitu ya. Bangunlah buffer space yang kira-kira kalau misalkan dia tanahnya longsor, maka rumah pemukiman penduduknya akan aman gitu ya. Kemudian kesiapan, ini yang kemarin, berkaitan, dengan, isu hari ini gitu ya, isu, ketersediaan, space rumah sakit untuk, pasien Covid gitu ya. Kesiapan adalah kesiapan yang diambil dalam mengantisipasi, bencana untuk memastikan bahwa tindakan yang tepat dan efektif, diambil setelahnya. Ini manajemen resiko bencana, di sini, dipersiapkan gitu ya, map location-nya gitu, daerah terdampak bencananya, eee, harusnya sih, pemerintah udah punya nih map, yang menerangkan lingkungan dari, daerah kekuasaannya gitu ya, daerah otoritinya bukan daerah kekuasaannya. Kira-kira mana yang memang rawan-rawan bencana gitu ya, mana yang memang, eee, berpotensi, apa, longsor misalkan, berpotensi gempa, atau berpotensi tsunami, maka langkah-langkah apa yang dilakukan untuk, me-manage resiko bencana tersebut. Berbagai kegiatan itu, dilakukan untuk ya ini mengurangi korban jiwa, kemudian, mengurangi jumlah orang yang terdampak gitu, kemudian memberitahukan resiko, kepada publik dan pihak berwenang, kemudian meminimalkan, kerusakan, meminimalkan jumlah kerugian yang terjadi gitu ya. Dari sektor bisnisnya bisa jadi atau, dari orang per orang, rumah dan segala macam. Yang berikutnya mempercepat proses. Ini ada disaster risk management, DRMC gitu, eee, untuk mengukur kecepatan ya, kecepatan respons dari, sebuah, bencana yang terjadi. Dan juga identifikasi kebutuhan informasi untuk, tindakan pengurangan resiko, HVCA. Dia ada bisa baca sendiri tahapan-tahapannya gitu ya, mulai dari tinjauan HVCA, nentuin skala prioritasnya, kemudian identifikasi kemungkinan untuk tindakan pengurangan resiko, memeriksa kerentanan, kemudian kapasitinya, kemudian membandingkan, tindakan dengan sumber daya, kemudian melakukan, pemeringkatan tindakan dan, mencapai konsensus. Siklusnya, manajemen informasi seperti ini. Jadi setiap ada bencana atau setiap sebelum ada terjadi bencana malah, dibutuhkan, siklus informasi ya. Nah, informasi itu didapat dari mana sih? Informasi didapat dari data gitu ya. Data dikumpulkan, diolah, akhirnya dia bisa, menjadi sebuah informasi ya. Informasi nanti dia, bisa digunakan sebagai knowledge. Jadi memang kalau misalkan informasi tidak punya data pendukungnya, berarti, informasinya nggak valid atau, sekarang bisa dikenal dengan hoax gitu ya. Dari knowledge, pengetahuan, baru kita bisa menentukan aksi apa yang harus dilakukan, langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Banyak, eee, apa, eee, kejadian bencana-bencana yang ada di Indonesia, boleh jadi disebabkan, penanganannya buruk gitu, disebabkan, karena data-datanya nggak ada gitu. Data lokasi-lokasi yang, terdampak bencananya nggak clear. Akhirnya apa? Akhirnya setiap penanganan, beberapa penanganan bencana terkesan banyak ada yang, tidak tertangani. Eee, kita bisa lihat yang kejadian beberapa minggu lalu ada
ada penjarahan bantuan gitu ya yang dilakukan oleh masyarakat. Nah ini juga ada missing data bisa jadi. Karena apa? Boleh jadi yang megang bantuannya itu nggak tahu tuh daerah mana yang belum menerima bantuan gitu ya. Jadi karena memang dia butuh bantuan dan nggak punya uang sama sekali untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari, ya mau nggak mau akhirnya dia menjarah. Itu juga kejadian di apa, di Palu dulu seperti itu juga, penjarahan minimarket gitu ya. Karena apa? Karena ada beberapa kantong-kantong pengungsian yang memang eee nggak dapat bantuan, dan dia udah terdesak sama kebutuhan hidupnya. Siapa aja sih yang membutuhkan informasi, yang butuh informasi ya yang pertama ya pasti orang yang kena resiko. Orang yang kena resiko atau orang yang potensi kena resiko. Makanya pemerintah harus meng-announce gitu ya di awal, kalau misalkan ada orang mau bangun rumah, kan dia ngeluarin IMB gitu ya, yang mengeluarkan pemerintah, izin mendirikan bangunan. Nah, saat dia mengeluarkan IMB harus, apa, diberitahu tuh kepada orang yang mau bangun, ini kontur tanahnya seperti apa, potensi bencananya kayak gimana gitu ya. Kemudian ke depannya, planning city-nya kayak gimana, perencanaan tata letak kotanya seperti apa. Jangan sampai begitu dibangun ternyata, daerah tersebut apa, rawan longsor atau apa gitu ya. Atau misalkan dia bangun di suatu tempat dan, di tempat itu potensi, gempanya sangat intens gitu ya. Maka apa aja yang harus dilakukan nih oleh orang yang membangun kalau memang dia mau mendirikan bangunan. Nah, pemerintah harus punya regulasinya nih, dari A sampai Z gitu ya. Bangunannya strukturnya harus kayak gimana, harus tahan gempa berapa skala Richter misalkan, terbuat dari material apa. Nah, itu yang harus di-guidance, apa, masyarakatnya. Kalau emang nggak di-guidance, begitu dia bangun, ya udah, dia bangun, sekenanya aja gitu ya. Kemudian ada juga, pemerintah daerah yang pasti ya, pemerintah daerah yang terlibat, di apa, di daerah tersebut gitu. Dia butuh informasi itu untuk misalkan terjadi suatu bencana di daerahnya, dia butuh informasi-informasi yang berkaitan dengan, lokasi-lokasi yang memang, jadi, daerah yang terdampak, misalkan daerah yang terdampak, parah atau sedang atau ringan gitu ya. Kemudian, eee, kemudian dia juga butuh informasi mengenai, apa, eee, di-silent dulu siapa nih? Ini Pak, makasih banyak ya. Halo, coba di-silent dulu. Oke, kalau nggak dengerin ya saya remove aja. Oke, kemudian, pemerintah butuh apa? Butuh informasi yang berkaitan, dengan, titik-titik lokasi bencana. Kemudian titik-titik lokasi pengungsiannya ada di mana gitu ya. Kemudian yang berikutnya yang pasti LSM. LSM yang, membantu proses evakuasi atau membantu proses, rehabilitasi ataupun malah, ke depannya ke rekonstruksi gitu ya. Kemudian ada perusahaan swasta berkaitan dengan, eee, apa, layanan yang memang layanan bisnis yang memang, dia punya punya area di sana gitu ya. Eee, dia harus tahu tuh, apa, infrastrukturnya dia, masih berfungsi atau enggak, gitu. Kemudian daerah-daerah mana yang, apa, yang parah gitu ya, daerah mana yang putus gitu, sehingga dia bisa memprioritaskan gitu. Kalau misalkan ada, apa, kesulitan
eee, pemerintah kesulitan dalam mengakses lokasi gitu, maka boleh jadi, dengan infrastruktur ini bisa kebantu gitu ya, dengan handphone, dengan telepon misalkan, eee orang yang terdampak bencana dia bisa, memberikan informasi. Nanti ada contohnya apa, di Haiti. Kemudian ada, para korban yang bertahan, yang pasti korban yang terdampak di daerah-daerah gitu ya, dia harus tahu informasinya, bantuannya udah, eee, udah sejauh mana gitu. Kemudian cara 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 dia mengupdate misalkan, kalau misalkan dia, dalam kondisi sehat atau enggak, atau dia nyari keluarganya yang hilang gitu. Kemudian ada keluarga, teman, kerabat, dari korban bencana pasti dia mau tahu tuh informasi-informasi yang berkaitan dengan, karib kerabatnya. Kemudian ada staf tanggap darurat, kemudian ada pemerintah pusat gitu ya, dan beberapa pihak terkait. Nah ini yang tadi saya bilang, case study project 4636. Ini ada di Haiti, jadi ceritanya dulu ada bencana di Haiti kalau nggak salah gempa, dan gempa ini memutuskan, layanan infrastruktur, sehingga pemerintah kesulitan mengakses, layanan infrastruktur, mengakses lokasi-lokasi yang terdampak bencana gitu ya. Karena kesulitan tiba-tiba ada warganya yang, berkomunikasi dengan pihak keluarganya yang tinggal di kota lain yang nggak terkena bencana gitu ya. Nah, keluarganya yang ada di kota lain yang nggak terkena bencana, dia, melaporkan informasi tersebut ke pemerintah gitu ya, mengenai, titik location-nya dia. Nah, dengan cara itu pemerintah, mengirimkan announce ke daerah terdampak bencana gitu ya, waktu itu untuk mengirimkan SMS ke 4636. Dari SMS ini menginformasikan mengenai, location-nya gitu ya, di sana ada berapa orang segala macam, nanti begitu SMS-nya masuk, dikelola sama, customer care-nya dia yang ada di Haiti, diolah datanya, kemudian, eee, dipetakan tuh koordinat-koordinat yang memang, eee, daerahnya parah, misalkan infrastrukturnya, kemudian kerusakannya parah, kerusakannya sedang, atau kerusakan ringan, dan daerah-daerah yang memang jadi titik-titik lokasi pengungsian gitu ya. Nah ini bisa membantu, pemerintah dalam mendistribusikan gitu ya bantuan. Misalkan di titik A ada berapa kepala keluarga, nah itu jadi bantuannya sesuai, dengan kebutuhan dari, lokasi pengungsian tersebut. Ada juga apa, eee, penggunaan sosial media kayak Twitter gitu. Twitter yang menginfokan bahwa ada bencana di suatu daerah. Nah, ini juga udah diadopsi oleh BMKG, setiap ada bencana di Indonesia, mau itu angin topan atau gempa atau tsunami gitu ya, atau gunung meletus gitu ya, biasanya dia infoin tuh kalau Anda follow Twitter-nya BMKG, begitu ada informasi bencana dia pasti langsung, mengirimkan announce gitu. Apa aja kebutuhan informasinya bisa berupa peringatan dini gitu ya, keputusannya mau dievakuasi atau enggak gitu. Kemudian kemana nih para pengungsi dikirim, atau memberikan penanggulangan jumlah barang yang harus dikumpulkan, kemana bantuan dikirim gitu ya. Jadi permasalahan, kita selama ini adalah begitu ada bencana, ada kantong-kantong yang memang, overload ya bantuan, kantong-kantong pengungsian, overload bantuan, sampai, kebuang-buang bisa jadi. Dan ada beberapa titik yang memang, nggak dapat sama sekali. Nah itu, kejadian realnya seperti itu. Karena apa? Karena, eee, sifat dermawannya orang Indonesia gitu, begitu ada bencana mereka langsung inisiatif kolektif gitu ya, secara massa, eee, dia dapat sejumlah dana, dia beliin barang tertentu, kemudian dia salurkan sendiri, eee, secara secara pribadi atau kelompok gitu ya. Nah,
cara dia menyalurkan pasti dia, menjangkau titik-titik yang memang bisa dijangkau oleh dia gitu ya. Sementara begitu ada bencana boleh jadi ada titik-titik yang memang, jauh, untuk aksesnya gitu ya. Untuk akses ke tempatnya itu, membutuhkan waktu yang enggak, sedikit. Nah itu menyebabkan, jumlah barang yang disebarkan gitu ya, jumlah bantuan yang disebarkan itu enggak, tersebar merata. Jadi ada yang dapat, ada yang enggak dapat sama sekali. Ada yang bantuannya melimpah gitu ya. Nah ini yang jadi problem. Harusnya, ada yang mengatur gitu ya. Jadi ada beberapa titik pengungsian, nanti setiap bantuannya itu boleh aja dia menyalurkan sendiri, tapi nanti yang nentuin titiknya dari pihak yang berwenang gitu ya. Dikirimkan bantuan ke titik A, B, C, atau yang lainnya. Kemudian konstruksi bangunan sekolah ada apa nih, ada masalah atau enggak gitu ya, yang roboh berapa besar gitu ya, perlu direnovasi atau dibangun ulang atau gimana gitu ya. Kemudian regulasi konstruksi bangunan. Nah, ini juga berkaitan dengan mitigasi nih. Jadi sebelum sebelum, bangunan itu didirikan, Pemda terkait itu harus memberikan informasi atau memberikan, perizinan nih, pasti memberikan perizinan, diizinkan atau enggak untuk bangun daerah tersebut. Jangan sampai, daerah Pemdanya udah tahu bahwa daerah tersebut rawan longsor gitu, tapi, tetap dibangun, apa, bangunan gitu. Jadi begitu begitu terjadi, bencana, yang terjadi ya udah akhirnya, bangunan-bangunan itu ikut, terdampak. Nah, ini teknologi beradanya di mana sih? Nah, ini banyak teknologinya ya, mulai dari mikrofon gitu ya, ini teknologi juga. Kemudian di sini ada kamera, ini teknologi juga, ini ada screen, ya teknologi juga gitu ya. Nah, ini, di suatu daerah gitu ya, di suatu tempat, sorry, bukan daerah, di luar sana, jadi begitu ada bencana gitu, ini pejabat terkaitnya memegang putusannya, dia, memberikan informasi, di sini ada data-datanya nih. Ada data daerah terdampak bencananya, ada apa, foto-foto lokasi pengungsiannya gitu ya. Nah dari sini, si apa, pihak yang berwenang ini bisa memberikan informasi nih kepada para wartawan. Nah, dari wartawan ini akan meneruskan informasi dari pejabat yang berwenang, kepada masyarakat, mengenai kondisi bencananya. Misalkan nih, titik-titik pengungsiannya ada berapa nih, ada 50 titik gitu ya, yang sudah tersalurkan bantuannya berapa besar gitu ya. Mayoritas mereka ini, orang yang terdampak bencana ini butuhnya apa gitu ya, butuhnya selimut, butuh kasur, butuh tenda, atau butuh apa, kebutuhan bahan bahan pokok gitu ya, atau yang lain gitu ya. Jadi begitu masyarakat ngelihat informasi ini, maka dia, eee, mengumpulkan bantuan sesuai dengan, kebutuhan yang ada. Jadi begitu nyampe bantuannya ke lapangan nggak, sia-sia. Kemudian ini ada basis data dan SIG. Ini, SIG buat mapping gitu ya, daerah-daerah yang terdampak, bencana ya. Ini visualisasinya bisa ditampilkan juga nanti di sini nih, visualisasinya. Jadi kantong-kantong mana nih yang, terdapat bencana, atau bisa jadi Pemda ini, bisa ngukur gitu ya, kira-kira ini potensi bencana atau enggak gitu ya. Bisa ngelihat kemiringan tanahnya, bisa ngelihat apa, daerah aliran airnya misalnya, perlu buat apa di sana gitu ya, ataukah buat waduk, buat buat apa, buat sungai gitu ya, atau gimana gitu, untuk mengurangi dampak dari bencana yang ditimbulkan. Kemudian nih sensor, sensor banyak, kegunaannya gitu ya. Ada yang buat detect tsunami gitu ya, sensor, yang ada di apa, yang ngapung di laut gitu. Kemudian macam-macam ya sensor. Ada juga yang bisa, mengatur apa, mengukur kelembapan udara gitu ya,
atau mengukur kecepatan angin untuk memperkirakan, cuaca gitu ya. Kemudian, apalagi ya sensor, ada juga, sifatnya, untuk mendetek pergerakan benda asing gitu ya, yang ada di udara, yang biasa, disebut sebagai radar juga, eee, itu juga, berfungsi sebagai sensor juga kayak gini nih. Nah ini, pelampung nih berisi data laut, jadi dia ngukur, tinggi rendahnya gelombang gitu ya. Kalau misalkan, gelombang yang melebihi batas yang, ditoleransikan, maka dia akan mengirimkan data langsung ke satelit atau bisa melalui stasiun bumi ya. Nanti dari stasiun bumi, dia bisa menyebarkannya ke, eee pihak-pihak yang terkait atau, eee si sensor pelampung ini gitu ya, dia bisa langsung ngirim ke satelit, dari satelit itu baru di-receive sama stasiun bumi gitu. Jadi begitu ada masalah, ada apa, ada problem, ada potensi bencana, maka masyarakat di sekitar pinggiran pantai ini bisa, cepat dievakuasi. Atau juga kayak gini, kayak radar udara gitu ya, dia bisa mendetek, intensitas, cuaca gitu, atau angin topan dan segala macam melalui, citra satelit. Kalau radar udara ini bisa mendetek apa, pergerakan benda yang apa, yang melintas di udara gitu ya. Boleh jadi nanti ada apa, pesawat tempur misalkan dari negara lain masuk ke wilayah, Indonesia gitu ya, maka akan ada potensi tuh, potensi bencana. Bencananya apa? Misalkan dia mau melakukan penyerangan atau dia mau melakukan tindakan yang buruk, maka bisa langsung diantisipasi di awal. Kemudian, ya telepon telepon genggam juga salah satu teknologi yang memungkinkan orang untuk, memberikan informasi dengan cepat gitu ya. Eee, dan sekarang dengan perkembangan aplikasi yang ada di, dunia gitu ya, harusnya, BMKG udah bergerak ke arah sana gitu ya. Jadi, boleh jadi nanti BMKG bikin, apps yang bisa menginfokan bahwa ada terjadi bencana di daerah, suatu daerah misalkan. Nah nanti, push information-nya itu yang dapat adalah orang-orang yang ada di daerah, yang ada di range daerah terdampak bencana tersebut misalkan. Nanti begitu didapat notifikasi, bahwa akan ada bencana, maka mereka bisa cepat melakukan tindakan ya, apa, eee, evakuasi, menyelamatkan diri atau seperti apa gitu ya. Atau lebih canggih lagi begitu dia dapat alert, ada potensi bencana, katakanlah tsunami gitu ya, di pinggir pantai, langsung push notification-nya itu berupa map untuk rute evakuasi. Jadi kalau selama ini kan kalau Anda pergi ke pantai-pantai itu rute evakuasinya, pelang-pelang gitu aja ya, yang didirikan di pinggir-pinggir pantai. Nah itu bisa juga berupa map location gitu. Jadi begitu ada bencana seperti seperti Google Map aja, maka kita harus lari ke mana tuh misalkan, untuk menghindari potensi bencana tersebut. Apakah itu gunung meletus, tsunami gitu ya, banjir atau yang lainnya. Jadi, lebih canggih lagi. Nah ini komunitas, pusat peringatan tsunami, ini biasanya ada di pinggir-pinggir pantai ini TOA gitu ya. Kemudian ada stasiun buminya, kemudian ada orang yang, melakukan announcement. Jadi begitu begitu ada, gempa bumi, ada potensi tsunami, si TOA-nya ini bunyi gitu ya. Nah orang ini menginformasikan gitu ya bahwa, ada potensi tsunami nih, segera evakuasi misalkan, evakuasinya, lewat mana gitu ya. Nah ini cara-cara tradisional gitu. Harusnya yang tadi saya bilang tuh harus ada push, application yang bisa, menginfokan bahwa, ada potensi bencana di suatu tempat. Nah ini, aplikasi web internasional, disaster database gitu ya, eee, namanya IMDAT untuk database, bencana yang ada di,
di dunia kali ini ya. Center Research of the Epidemiology of Disaster. Oh, ini macam ini ya, seperti epidemiologi kayak COVID ya, wabah. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa UASnya tanggal 12 Februari, jamnya jam 6:30 sampai jam 6:30. Soalnya pilihan ganda, mainnya, utamanya, kemudian esainya sebagai nilai pembantu gitu ya. Teman-teman harus standby jam 6:30. Kalau Anda lewat dari itu berarti mungkin nggak 6:30 kali, karena maghrib 6:30. Saya akan mundurin jam 6.40 lah ya startnya. Startnya jam 6.40, teman-teman. Teman-teman yang mulai lewat dari 6.40 ya berarti resiko ditanggung sendiri, karena waktunya counting terus berjalan. Kalau Anda joinnya di end time, di akhir-akhir waktu, berarti sisa waktunya tinggal sedikit untuk proses pengerjaan. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.